podcast mengenai kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Sebelumnya, saya Jenia sebagai host dalam podcast kali ini. Saya Orisa sebagai host dalam podcast kali ini juga. Dan saya, Rucha Saminar Kultom, berperan sebagai seorang penulis. Nama saya Karen Zevanyangkulo yang berperan sebagai mahasiswa. Dan saya Jevina Mia Berginting berperan sebagai content creator. Dan saya sendiri Beatrice Putaviana Silitoma berperan sebagai dosen. Saksikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Halo guys, selamat datang di podcast Ngobrol Santai menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Saya Jenia bersama dengan rekan saya Orisa akan membahas topik yang menarik dan sangat relevan, yaitu mengenai kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali nih Jen, meskipun kita telah berbahasa Indonesia nih sejak kecil, pasti kita selalu melakukan kesalahan baik dalam berbicara maupun menulis. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber kita yang memiliki pengalaman yang luas dan wawasan yang sangat luas dalam mengenai topik ini. Langsung saja kita sambut para narasumber kita. Ada Beatrice. Hai. Selanjutnya ada Jevina. Hai Beatrice. Ada Ruth. Hai Ruth. Hai. Dan terakhir ini ada Karen. Hai Karen. Baik, kita langsung masuk saja pembahasan yang pertama. Ini menurut kalian, apa saja sih kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa? Boleh dari siapa dulu yang memberikan pendapat? Saya sebagai dosen bahasa sering sekali menemukan banyak kesalahan dalam penggunaan kata begitu. Misalnya itu banyak orang yang masih menggunakan kata resiko, padahal kan yang betul itu risiko. Sebagai ini kan. Selain itu banyak juga orang yang menggunakan kata mempengaruhi yang seharusnya itu dia tulis mempengaruhi. Itu kayak masalah kata ulang juga. Iya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya sebagai seorang penulis sering kali nih saya jumpai banyak orang yang salah menggunakan kata tadi, seperti contoh di mana, di sana, di sini. Yang seharusnya penggunaan kata di itu dipisah, bukan seperti kata langsung di mana. Harusnya dia menggunakan kata di mana atau mau di sana, di sini, menggunakan kata di dulu baru dikasih spasi atau Biasanya kita menuliskan bahasa ini misalnya sendiri spasi baru di sana. Ada yang mau masuk pendapatnya lagi? Ya, boleh. Saya sebagai seorang mahasiswa, saya sering sekali menemukan bahasa yang kesalahan yang dimana penggunaan kata kalimatnya pun. Itu gimana maksudnya kalau kalimat itu gimana? Kalau berapa? Misalnya, ketika saya sedang baca beberapa buku, misalnya mungkin perpustakaan, banyak tulisannya itu yaitu apapun. Itu nanti digabung, nanti dipisahkan. Iya, padahal bukan kayak bahasa yang benar itu pun seharusnya bisa menjadi apapun. Itu tulisannya ada satu tulisan sama kayak seperti saya tadi yang gimana gitu kan. Iya benar. Ada yang sudah jadi buku. Ada lagi? Saya sebagai content creator dalam dunia digital dan media sosial, saya sering melihat kesalahan dalam penggunaan kata sapa. Contohnya seperti kata efektivitas. Banyak yang menggunakan efektivitas itu huruf F, atau seharusnya digunakan huruf V. Dan contoh lainnya seperti kata kualitas. Banyak yang menggunakan kata kualitas itu seperti menggunakan huruf W. Padahal seharusnya itu yang benar tulisannya itu menggunakan huruf. Berarti ini dalam penulisan semuanya. Masih ada yang mau menggunakan lagi? Atau ada pendapat yang lain? Saya satu lagi. Nah, dalam dunia kerja itu salah satu kesalahan yang sering saya temui penggunaan kata mengkoordinasi. Padahal kan bentuk yang benar itu mengkoordinasi. Dia nggak pakai huruf K. Oh, dan sama misalnya ya. Sering sih dari kita punya kesalahan. Menurut kalian nih, apa sih yang menjadi penyebab utama kesalahan berbahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat? Apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Kalau menurut saya, kebiasaan dan kurangnya sosialisasi tentang
penggunaan kaidah kebahasaan yang benar menjadi faktor utama. Banyak orang menganggap bahwa bahasa yang mereka gunakan itu udah umum gitu, jadi mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah yang udah biasa gitu, meskipun tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi itu karena udah terbiasa, jadi mereka merasa itu udah benar kan? Ada apa? Saya sangat setuju nih sama pendapat yang diberikan saudara Judis tadi, karena selain itu media sosial juga kan sangat mempengaruhi. Padahal jika satu orang nih menggunakan bahasa yang tidak benar, padahal orang lain jadi mengikuti, padahal tanpa disadari orang tersebut itu tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang pernah digunakan. Nah, dalam beberapa kasus, saya juga menemukan bahwa ada individu yang kurang menerima koreksi. Mereka berpikir bahwa semua maksud mereka yang dapat dipahami apa yang dikatakan mereka, maka tidak perlu mengikuti aturan. Iya sih, karena tadi kan kebiasaan juga ya, jadi mereka merasa itu udah benar. Dan kalau misalnya dipakai bahasa yang baku tuh jadi udah sepertinya kayak udah aneh. Jadi itu kayak gabung kan di kalangan mereka. Iya. Baik, saya juga setuju dengan pendapat Jovina. Namun saya rasa salah satu penyebabnya di mana kaidah kebahasaan Indonesia itu kesalahan karena sistem sekolah yang lebih menekankan pada sastra dibandingkan kaidah kebahasaannya. Akibatnya banyak sekali siswa yang tidak tahu kaidah kebahasaan dan bahasa Indonesia itu secara mendalam. Tapi kan di sekolah kan juga dia cari itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya sastra aja. Itu sekolah mana yang hanya mengedepankan sastranya. Itu tergantung dari kemampuan prestasi bagi siswa-siswa itu sendiri. Nah, di lingkungan kerja juga saya sering menemukan bahwa orang itu menggunakan bahasa itu yang lebih praktis dan komunikatif saja, tanpa mereka memperhatikan apakah itu sesuai dengan kaidah atau mereka tidak memilih tentang hal itu. Berarti penyebab utamanya karena kebiasaan, karena dari sekolah juga. Tadi kan kayak mengikuti apa yang di misalnya media sosial yang di sebenarnya. Dan itu mereka memilih bahasa yang praktis. Lebih gampang kan? Ini bagaimana menurut kalian cara mengatasi yang kata-kata yang tadi kebiasaan tadi yang kurang tepat itu? Menurut saya sendiri, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, seperti membiasakan diri untuk membaca sumber yang terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini dapat membantu kita untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan. Oh gitu ya. Jadi saya juga sering menyarankan untuk rekan kaum penulis, dimana kan sebelum menulis ada baiknya kita mempersiapkan kata tersebut, terutama bagi mereka yang menjadi bidang penulisan. Nah, dan kita tahu sekarang dalam kamus besar bahasa Indonesia dan sering kita ketahui sebagai KBBI, sekarang sudah tersedia nih dalam bentuk produk atau lainnya gitu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Masih sering terjadi kesalahan juga kan, dalam baca buku, mungkin jarang Itu juga termasuk kayak kesadaran diri juga sih kan? Ya, makanya kan sebelum seperti yang saya bilang di awal, sebelum menerbitkan atau apa gitu, kita perlu memeriksa tulisannya dulu, seperti kita revisi ya, dan lain-lain. Tapi berbeda dengan penulis yang lain ya, karena kan Ya, karena ada penulis itu yang penting, udah ditulis saja selesai, langsung dipublishnya gitu. jadi kita juga sering kan membaca buku yang masih banyak kata-kata yang kesalahan, dan penggunaan tanda bacanya juga masih banyak yang kesalahan. Sorry, Joy sendiri. Oke, Joy, bagaimana Joy? Saya sebagai koordinator, saya mulai menyisipkan edukasi kecil mengenai bahasa dalam anak saya. Misalnya dengan membuat kata-kata yang sering salah diucapkan, agar kita lebih banyak, agar orang lebih banyak menyadari kesalahan di dalam bahasa. Walaupun tidak semua orang juga kan yang memperhatikan postingan kita itu. Baik, saya juga setuju pada pendapat Jovina. Dalam lingkungan akademik ini, baik akademik maupun non-akademik, saya dan sesama mahasiswa ini juga dibiasakan dan mempelajari dari kesalahan kaidah bahasa Indonesia melalui berbicara dan menulis agar lebih sesuai dengan kaidah yang kita harapkan. Jika di lingkungan kita sendiri ataupun di tempat lingkungan yang berbeda, semakin banyak kaidah bahasa Indonesia yang sudah terjelas benar, semakin tersebar luaslah supaya
semua orang bisa membuat beberapa logika atau kata-kata baru sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi yang sering kita temui kan mahasiswa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang sama. Bahasa lalu segala pakai mereka. Bahasa daerah juga. Kalau menurut saya bahasa daerah atau bahasa gaul itu tidak masalah asal kita harus berbicara dengan sopan. Tapi kan itu termasuk salah berbahasa juga. Iya, tidak sesuai lagi dengan kaidah BPI. Di dunia kita juga saya menerapkan penggunaan bahasa yang lebih formal seperti ketika kita memberikan email kepada rekan kantor dan juga dalam penyusunan laporan resmi agar penggunaan bahasa baku itu terbiasa gitu dilakukan di kantor. Dan sekarang kan biasa juga ketika kita berbicara dengan atasan atau rekan kerja juga kan bahasanya kan lebih beda ya, lebih formal. Nah guys, diskusi kita hari ini itu sangat menarik dan informatif. Kesalahan dalam berbahasa itu memang sering terjadi, tetapi dengan kesadaran kita dan dengan usaha kita untuk memperbaiki, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Benar tuh Jen, karena kan itu penting bagi kita nih untuk tidak hanya memahami bahasa sebagai alat komunikasi kita, tapi juga sebagai bagian dari identitas kita dan budaya kita yang harus kita jaga dengan baik. Terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Betty, Serina, dan juga Karen. Semoga diskusi kita hari ini itu dapat bermanfaat bagi para pendengar-pendengarnya dan sampai